Istri, balik lagi di podcast Ngobrol Bareng Teknik. Hari ini kita bakal bahas tentang dunia manufaktur, yaitu keseimbangan produksi atau line balancing. Topik ini biasa dianggap teknis, karena sebenarnya bisa bikin sistem produksi kita jauh lebih efisien. Kita sudah bareng Bapak Febri dan juga Bapak Topik. Yuk, halo semuanya, sedang banget nih bisa ngobrol lagi hari ini, apalagi tentang line balancing. Ini topik yang sering banget kita hadapi di industri nyata ya. Oke Pak, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih itu sebenarnya line balancing itu? Baik, line balancing itu adalah penugasan sejumlah elemen kerja ke stasiun-stasiun kerja dalam satu jalur produksi. Biar apa? Supaya setiap stasiun kerjanya pun punya beban kerja yang merata dan tidak melebihi waktu siklus. Tujuannya juga adalah mengurangi waktu menganggur atau idle time dan meningkatkan efisiensi lintasan dalam produksi. Pak, berarti kalau salah bagi beban kerja antar stasiun bisa bikin produksi jadi nggak seimbang ya? Nah, betul banget. Kalau ada stasiun kerja yang kelebihan beban, sementara stasiun lain malah nganggur, itu bikin antrian kerja dan bottleneck. Makanya penting banget kita hitung cycle time dan didistribusikan elemen kerjanya sesuai prioritas dan urutan presiden. Dan dari materi yang dibahas itu tentang balance delay itu maksudnya apa ya Pak? Ya, jadi balance delay itu ukuran ketidakefisiensian. Artinya makin besar waktu menganggur antar stasiun, maka makin besar juga delay-nya. Ya, idealnya balance delay itu harus rendah dan line efisiensinya harus tinggi supaya semua bagian produksi itu jalannya seimbang. Di materi ini kan ada beberapa metode gitu ya Pak, kayak yang Helgason, Birnia, dan RPW. Bisa dijelaskan singkat nggak Pak tentang hal tersebut? Oh, tentu. Yang populer itu salah satunya RPW atau Ranked Positional Weight. Itu kita hitung dulu nih total bobotnya waktu dari suatu elemen kerja sampai ke elemen akhir. Lalu kita urutkan elemen berdasarkan bobot tertinggi dan mulai alokasikan ke stasiun kerja sesuai urutan dan batas waktu siklusnya. Kalau waktu satu elemen kerja lebih besar dari cycle time itu gimana ya Pak? Nah, ini tuh sering kejadian. Solusinya yaitu pakai stasiun kerja ganda atau bagi pekerjaan ke dua orang atau operator. Atau kita juga bisa perbaiki metode kerjanya, bahkan tempatkan operator itu di paling ahli ini yang paling ahli di stasiun kerja yang kritis gitu. Oh, jadi ada juga istilah sistem kerja kritis ya Pak? Iya, itu stasiun yang waktu kerja mendekati atau bahkan menyentuh batas cycle time. Kalau terjadi keterlambatan di sana, efeknya bisa menyebar ke seluruh lini. Maka penting banget kita identifikasi dan evaluasi terus-menerus. Kalau dari hitungan efisiensi lini itu kita bisa tahu nggak sih seberapa optimal prosesnya? Betul, misalnya ya, dari total elemen kerja 48 menit dan memiliki 6 stasiun kerja dengan cycle time 10 menit, maka total waktu stasiun itu 60 menit. Dan balance delay-nya sekitar 20%. Artinya masih ada ruang buat perbaikan. Wah, jadi kita nggak bisa asal bagi rata aja ya, harus lihat urutan dan waktu juga. Nah, iya, makanya penting juga buat kita bikin presence diagram sebagai peta kerja. Itu jadi dasar penentuan urutan elemen sebelum masuk ke stasiun-stasiun kerja. Wah, diskusinya seru sih. Jadi kita bisa menyimpulkan kayak balance balancing itu semacam kunci efisiensi produksi ya. Kayak harus memperhatikan urutan kerja, cycle time, dan waktu kerja setiap elemennya. Penggunaan metode RPW itu juga untuk susun stasiun kerja juga saat evaluasi balance delay, efisiensi, dan tenaga ahli ditangani langsung stasiun kerja kritis dengan tepat. Oke, terima kasih teman-teman. Podcast ini sangat membantu kita memahami pentingnya pengembangan lini dan industri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.